Selamat sore sahabat Humas Polda Papua, salam presisi. Saya Bribtu Wisnu akan menyajikan berbagai informasi yang terjadi di wilayah hukum jajaran Polda Papua yang telah dirangkum tim Cendrawasih Live Polda Papua. Saudara, kita awali berita utama. Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Pol Matius De Fakhiri SIK menghadiri pelaksanaan kegiatan vaksinasi massal untuk para pelajar berusia 12 tahun sampai dengan 17 tahun dengan tema Indonesia Sehat, Indonesia Hebat yang diselenggarakan Badan Intelijen Daerah atau BINDA Papua. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh juru bicara Satgas COVID-19 Provinsi Papua, Dr. Silwanus Sumule SOOG MHKes, Wali Kota Jayapura, Dr. Andes Ben-Hur Tomimano MM, Wakil Sekretaris 2 PB PON 20 Papua, Robinus Amor, dan tokoh agama. Kapolda Papua menyampaikan bahwa saya selaku yang menginisiasikan kegiatan besar ini ada rasa rindu dan tanggung jawab untuk memberikan rasa aman dalam pelaksanaan PON di Papua. Untuk itu saya sampaikan kepada masyarakat, mari bersama-sama kita mensukseskan jalannya PON 20 tahun 2021 ini. Sehingga program ini kita jalankan supaya kami yang terlibat dalam pelaksanaan PON 20 di Papua bisa menyampaikan hal-hal terkait informasi pelaksanaan PON dan bagaimana pentingnya kita menjaga supaya pelaksanaan PON tersebut bisa terlaksana dengan sukses. Oleh karena itu, faktor kesehatan sangat penting menjelang pelaksanaan PON 20 di Papua. Dengan harapan virus COVID-19 di Papua, kita bisa kendalikan agar pelaksanaan PON 20 bisa terlaksana di Papua. Ini untuk kita membantu program pemerintah. Mudah-mudahan dengan pelaksanaan vaksin yang dilakukan di Provinsi Papua, kita bisa mencapai target sebagaimana perintah Bapak Kapolri. Tentunya sana sini masih ada sebagian kecil masyarakat yang takut akan vaksin. Bahwa kesempatan ini saya mengatakan vaksin ini sangat penting bagi menjaga imun tubuh pribadi. Dengan kita masing-masing pribadi bisa vaksin, tentunya kita menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan lingkungan kita, menyelamatkan kabupaten Kramajaya kita. Sesuai instruksi Presiden Republik Indonesia, semua instansi baik itu TNI Polri, Dinas Kesehatan, dan pemerintah daerah untuk kita turun melakukan kegiatan gebiar vaksinasi. Kami dari Polda Papua sudah mengambil langkah-langkah itu mulai dengan ke sekolah-sekolah. Mudah-mudahan dengan vaksin ini bisa memberikan imun atau kekebalan di tubuh kita, sehingga ini dapat memberikan jaminan bahwa pelaksanaan PON 20 di Papua kita bisa laksanakan. Kepada para kepala daerah, mari kita tidak ikut takut dalam menghadapi vaksin, karena vaksin ini bisa sukses mulai dari diri kita, keluarga, hingga ke masyarakat tanpa ada risiko apapun, dan kita percayakan apa yang telah disampaikan oleh Dinas Kesehatan bahwa vaksin itu aman untuk diri kita. Berdasarkan data yang ada dari semua kasus COVID-19, yang meninggal sementara adalah mereka yang belum melakukan vaksinasi. Walaupun masyarakat yang telah divaksin masih bisa terkena COVID-19, namun gejala yang dialami sangat kecil dibandingkan orang yang belum divaksin, karena vaksin bertujuan untuk meningkatkan imun kita. Sementara itu, mengenai penetapan PPKM Mikro memang sangat berdampak luar biasa di sisi ekonomi. Namun kembali lagi, ini semua untuk kesehatan masyarakat yang sangat penting. Saudara, kita beralih ke informasi lain. Badan Koordinasi Humas atau Bako Humas Provinsi Papua melaksanakan launching website Bako Humas dengan alamat website www.bakohumas.papua.go.id di salah satu hotel di Kota Jayapura. Dengan dilaunchingnya website Bako Humas Provinsi Papua, masyarakat sudah dapat mengakses website tersebut guna mendapatkan informasi dari berbagai instansi yang tergabung dalam Bako Humas Provinsi Papua. Selain berisi informasi dari berbagai instansi pemerintah, website ini juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengembangkan kompetensi dari berbagai konten yang bersumber dari komunitas-komunitas masyarakat, khususnya kaum milenial yang ada di Papua. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal menjelaskan, website ini dibuat dengan harapan akan menjadi wadah penyedia informasi yang mudah diakses oleh siapapun yang ingin mengetahui tentang Papua. Website ini berisi informasi tentang Papua secara umum dan berbagai bidang, bukan hanya tentang pertahanan dan keamanan, karena dalam Bako Humas ini tergabung berbagai instansi yang ada di Provinsi Papua. Bapak Ibu sekalian, bahwa Bako Humas ini adalah keluarga besar dari kehumasan instansi dan lembaga yang ada di Provinsi Papua. Tentu tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pencerahan informasi dan
informasi tentang kegiatan instansi dan lembaga, sehingga informasi-informasi dapat diketahui dan dimengerti oleh masyarakat khalayak umum, sehingga perkembangan situasi dan sosial politik, ekonomi, dan Kamtimas dapat berjalan dengan baik dan dapat terkendali dengan baik pula. Selain itu, ada teman-teman dari berbagai komunitas masyarakat yang memberikan konten-konten edukasi maupun informatif. Jadi website ini adalah milik kita bersama, bukan hanya pemerintah saja, tetapi juga milik masyarakat Papua. Kami Polri presisi, setia melayani masyarakat Indonesia. Selalu berinovasi, memajukan teknologi, kepolisian modern demi bakti pada negeri. Darah setiaku untuk Indonesia, prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, setia berbakti. Bakti untuk negeri, Polri presisi. Polri presisi, wujud dari aspirasi, harapan masyarakat semua terhadap kami. Kami Bayangkara melangkah dengan pasti, wujudkan harapan bakti, setia kami pada negeri. Polri presisi untuk Indonesia, prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, setia berbakti. Bakti untuk negeri, Polri presisi, prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, setia berbakti. Bakti untuk negeri, Polri presisi. Saudara, Anda masih bersama kami dalam Cendrawasih Live Polda Papua. Dalam rangka Hari Kesatuan Gerak Bayangkari HKGB ke-69 tahun 2021, Kapolda Papua Irjen Pol Matius D. Fakhiri SIK didampingi Ketua PD Bayangkari Papua Nyonya Eva Matius Fakhiri menggelar bakti sosial di Gereja Gidi Angkasa Indah, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Sekretaris PD Bayangkari Papua Nyonya Riris Alfred, Ketua Bayangkari Polresta Jayapura Kota Nyonya Yohana Gustaf Orbinas, serta pengurus Bayangkari daerah Polda Papua dan Jemaat Gereja Gidi Angkasa Indah. Kapolda Papua dalam kesempatannya mengatakan, tentunya saya sangat bersyukur karena pagi ini dapat hadir untuk pertama kalinya menginjakan kaki di gereja ini dan bertemu dengan saudara-saudara dari daerah lembah yang berada di Kota Jayapura, tepatnya di wilayah Angkasa Indah. Syukur bagi Tuhan karena hari ini saya bisa untuk pertama kali injakan kaki di gereja ini, ketemu dengan saudara-saudara saya dari daerah lembah
tadi dikatakan Pak Lambe kan dari Wijaya, sebagian dari Manggarai Tengah, berarti dia berdekatan juga dengan Yalimo. Semuanya tentunya pasti di Jayapura ini sudah cukup lama. Kalau saya dengar berita dari istri, waktu masih dan Satbrimo, gereja ini itu mulai dibangun. Sebelum dan Satbrimo, Kapolres Sentani, ya. Waktu zaman Kapoldanya Pak Boy Rafi, kalau nggak salah ya. Ini tentunya betul Pak Pendeta, rancangan Tuhan itulah yang paling indah. Pendeta Lamek Karoba dalam kesempatannya mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Papua dan juga Bayangkari daerah Papua yang sudah meluangkan waktu untuk bertemu dan berbagi kasih bersama jemaat Gidi Angkasa Indah. Kunjungan kasih dari Bayangkari ini merupakan kunjungan kedua di tempat kami dengan cara Tuhan, sehingga hari ini kami kembali mendapat kunjungan dari Bayangkari, yang mana pada saat kunjungan Bayangkari yang pertama juga telah diberikan bantuan pembangunan bak air penampungan. Kasat Lantas Polres Merauke AKP Dian Novita Peters memimpin langsung kegiatan simulasi pengaturan dan pengawalan kegiatan PON ke-20 tahun 2021 di Merauke. Pelaksanaan kegiatan dimulai dengan sasaran pengaturan arus lalu lintas dan pengawalan dari Bandara Mopa, Rusun BWS Pompa Air Muli, Rusun Ponpes An-Najah, dan Jalan Doremkai yang melibatkan 16 personil pengawalan. Kasat Lantas Polres Merauke saat ditemui mengatakan pelaksanaan simulasi pengaturan dan pengawalan dengan rute kontingen PON 20 2021 yang kita laksanakan hari ini bersama Dinas Perhubungan dan Organda Kabupaten Merauke. Kegiatan simulasi rangkaian pengawalan PON dilaksanakan pada pagi ini dimulai dari jam 9 sampai jam 10, melibatkan kurang lebih 50 personil gabungan Satlantas, Organda maupun Perhubungan. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam rangka persiapan menghadapi PON 20 tahun 2021. Demikian sahabat Humas Polda Papua, informasi tadi sekaligus mengakhiri live streaming Cendrawasih Live Polda Papua. Tetap waspada dan salam presisi.